Terus berbenah, 4 yayasan pendidikan Kristen di Nusa Tenggara Timur melakukan revitalisasi sekolah dalam upaya meningkatkan kualitas layanan pendidikan sekolah-sekolah Kristen yang bernaung di Gemit. Sebanyak 150 peserta dari 4 yayasan pendidikan Kristen di Nusa Tenggara Timur mengikuti workshop terkait revitalisasi sekolah. Yayasan-yayasan ini adalah Yayasan Pendidikan Kristen atau Yapen Kristois Neno, Yapen Kris Agape yang berada di Kabupaten Timur Tengah Selatan, Yapen Kris Hiti, Kabupaten Timur Tengah Utara, dan Yapen Kris Adahari, Kabupaten Saburai Jua. Mereka semua berkolaborasi untuk meningkatkan kualitas layanan di satuan pendidikan masing-masing. Ketua Yapen Kris Agape Timur Tengah Selatan, Gred Daniel MPD, yang juga sebagai Ketua Panitia Kegiatan, menyampaikan bahwa tujuan dari kegiatan workshop terkait revitalisasi sekolah Gemit merupakan upaya peningkatan kualitas layanan pendidikan di sekolah-sekolah Kristen, dan juga untuk meningkatkan minat masyarakat untuk memilih sekolah Kristen sebagai alternatif layanan pendidikan. Selain itu, kegiatan tersebut juga guna mempererat kerjasama dengan Universitas Kristen Satya Wacana atau UKSW Salatiga yang mana didukung penuh oleh Sinode Gemit, Universitas Kristen Arta Wacana Kupang, dan Institut Pendidikan SOE. Gred Daniel juga menjelaskan bahwa kolaborasi yang telah dibangun dengan berbagai universitas yang ada guna memahami setiap permasalahan yang dihadapi oleh sekolah-sekolah Kristen untuk mencari solusi bersama. Ia juga menjelaskan bahwa kegiatan workshop revitalisasi sekolah Gemit yang dimonitori oleh UKSW Salatiga itu diberikan pendampingan kepada para ketua yayasan, kepala sekolah, dan para guru terkait dengan manajemen sekolah dan juga strategi pembelajaran yang inovatif. Gred Daniel juga menjelaskan bahwa program utama untuk manajemen sekolah yaitu review dan penyusunan visi misi dan tujuan sasaran sekolah. Selain itu, penyusunan kurikulum sekolah Merdeka Belajar berbasis nilai-nilai Kristiani. Selain itu, para peserta didik juga dibekali dengan strategi peningkatan kualitas proses pembelajaran serta lingkungan sekolah yang nyaman dan ramah anak yang harus memiliki karakteristik nilai-nilai Kristiani. Ia juga menjelaskan bahwa pendampingan yang dilakukan oleh UKSW dan IPSOE akan berlangsung selama 4 tahun ke depan, yaitu terhitung tahun 2024 hingga tahun 2027. Gred Daniel juga menyampaikan bahwa kegiatan workshop yang berlangsung di SMP Kristen 3 Soe itu dilaksanakan selama 2 hari, yaitu Selasa 18 Juni hingga Rabu 19 Juni 2024, diikuti oleh 150 peserta, yaitu para ketua yayasan, para kepala sekolah, para guru dari jenjang TK, SD, SMP, SMPTK, SMA, dan SMTK. Institut Pendidikan SOE dalam rangka revitalisasi sekolah ini. Nah, dari Yapen Kris Agape menentukan 4 sekolah di Kompleks Pendidikan Kesetnana, ditambah SMP Kristen 3 SOE dan SMA Kristen SOE. Ya. Kemudian jadi di Kompleks Pendidikan Kesetnana itu ada TK, SD, Bakitba ada di dalamnya, kemudian SMP Kristen 1 Molok Selatan dan SMA Kristen Kesetnana. Yang kedua dari Isneno itu ada 6 sekolah di Kuatnana yang dipesertakan, ada TK Kuatnana, ada SD, kemudian ada SMP Kristen, ada SMA Kristen, ditambah SMPTK Middlekop dan SMTK Middlekop. Jadi kami dari TTS jumlah sekolahnya jadi 12, 6 untuk Isneno, 6 Agak. Kemudian ditambah Yapen Kris ada hari Sabu, dia mengikutkan 4 sekolah. Kemudian Yapen Kris Hiti PPU, dia mengikutkan TK, SD, SMP, dan SMA. Sehingga 4 sekolah. Kegiatan ini dikembangkan oleh UPSW dalam 2 kelompok. Ya, kelompok manajemen sekolah, pesertanya para kepala sekolah dan guru-guru kaum kurikulum. Ya, mereka tentang manajemen sekolah. Sedangkan untuk
pembelajaran inovatif itu diikuti oleh semua guru mulai dari TK sampai SMA. Nah, peserta yang hadir hari ini 150 dari Empati Yapen Kristen. Ya, peserta lebih banyak dari SOE karena Sungai Langgar Laut. Ya. Kemudian tujuan dari kegiatan ini menjalin kerjasama antara UKSW, GEMIT, juga Institut Pendidikan SOE dan sekolah-sekolah Kristen untuk memahami permasalahan yang dihadapi dan mencari solusi bersama. Tujuan yang kedua, meningkatkan kualitas layanan pendidikan di sekolah-sekolah Kristen. Tujuan ketiga, meningkatkan minat masyarakat untuk memilih sekolah Kristen sebagai alternatif layanan pendidikan dasar. Program utamanya untuk manajemen sekolah itu ada review dan penyusunan visi misi dan tujuan sasaran sekolah. Kemudian penyusunan kurikulum sekolah, Merdeka Belajar berbasis nilai-nilai Kristiani. Kemudian untuk proses pembelajaran, peningkatan kualitas pembelajaran, juga lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan ramah anak. Tadi kita singgung ada karakter nilai-nilai Kristiani. Nah, teknik pelaksanaannya online dan onsite. Jadi online sudah mulai sejak bulan Februari dan sudah 4 kali online. Dan ini yang kelima, pertemuan kelima, yaitu onsite di SOE. Ya, diikuti oleh Empati Yapen Kristen. Peserta sekolah-sekolah yang terlibat ini akan menjadi contoh. Pendampingan dari UKSW dan IPS SOE itu selama 4 tahun, 2024 sampai 2027. Jadi harapkan 2027 itu mereka sudah siap jadi sekolah unggul dan dia menjadi contoh tempat belajar untuk teman-teman yang dari sekolah. Jadi tugas dari dosen IPS, mereka mendampingi sekolah-sekolah yang ada di SOE, di PTS, baik di angkatan maupun Kristen. Sedangkan sekolah-sekolah yang Sabu TTU mereka terus pendampingan lewat sesi online. Harapan kami semua ikut dengan serius, ada semangat untuk meningkatkan kompetensi mereka, dan juga ilmu yang didapat dengan cuma-cuma ini menjadi bekal untuk diterapkan di sekolah, karena harus ada outputnya. Ya. Outputnya bagi guru, mereka bisa menyusun modul ajar, kemudian mereka bisa menerapkan metode-metode mengajar sesuai dengan capaian pembelajaran, dan artinya hasil akhir juga itu dalam bentuk inovasi yang diciptakan oleh guru dan siswa. Sementara itu, Sekretaris BPP Pendidikan Sinode GEMIT, Pendeta Julius Mawado STH, menyampaikan bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan tersebut dengan tujuan untuk peningkatan kapasitas guru, yang mana Sinode GEMIT telah membangun kerjasama dengan beberapa universitas, diantaranya UKSW Salatiga, UKAW Kupang, Institut Pendidikan SOE, dan juga Untrip Alor. Pendeta Julius juga menjelaskan bahwa selain revitalisasi sekolah, Sinode GEMIT juga akan terus membangun jejaring dengan pemerintah dan juga berbagai stakeholder terkait yang memiliki kepedulian dengan pendidikan. Selain program revitalisasi sekolah, Sinode GEMIT juga telah membuka peluang beasiswa bagi para guru yang ada guna melanjutkan studi. Pendeta Julius juga menyampaikan bahwa kesejahteraan guru-guru di sekolah Kristen juga menjadi pergumulan sendiri oleh Sinode GEMIT. Karena itu akan terus berupaya agar kesejahteraan guru-guru juga bisa berimbang. Menurutnya, jika guru-guru sejahtera, maka perhatian kepada kualitas pendidikan akan jauh lebih baik. Namun Pendeta Julius juga tetap optimis bahwa ke depan sekolah-sekolah Kristen atau sekolah-sekolah GEMIT akan menjadi sekolah-sekolah yang memiliki kualitas dan mampu bersaing. Menyangkut dengan kita punya permohonan sekolah GEMIT,
mempunyai harapan dan juga ada beberapa langkah yang kita buat. Ya, itu yang pertama, kita coba peningkatan kapasitas guru. Nah, untuk peningkatan kapasitas guru ini kita bekerja sama dengan beberapa universitas. Ya, ada UKSW, lalu juga ada IPS, lalu di Kupang ada UKW, di Alor itu ada Untri. Nah, kita melibatkan universitas-universitas ini untuk nanti memberikan pendampingan pada kita punya guru-guru, sehingga ada transfer knowledge, pengetahuan dan juga pengalaman, sehingga lewat itu semua kapasitas dan kompetensi guru meningkat, dan diharapkan itu akan berdampak besar bagi pengembangan sekolah. Ya. Lalu selain revitalisasi itu, selain kerjasama dengan universitas, kita juga mencoba membangun jejaring dengan pemerintah atau juga dengan pihak-pihak lainnya yang punya kepedulian pendidikan. Ya, jadi selain program-program peningkatan kapasitas, kita juga ada beberapa program bersama dengan universitas-universitas lain untuk membuka peluang beasiswa bagi guru-guru. Ya, misalnya dengan IPS itu kita dapat skema untuk beasiswa bagi guru-guru yang mengajar di sekolah Kristen. Ya, itu ada 20 beasiswa yang disiapkan oleh IPS, lalu ada lagi 20 yang akan dibiayai oleh Badan Pendidikan. Jadi 40 beasiswa disiapkan untuk guru-guru di TTS dan Kabupaten Kupang serta TTU BU Melaka. Ya. Lalu juga kemarin kita ada kerjasama dengan UKI. Ya, ada skema 50% beasiswa itu untuk 1.000 guru. Ya, itu kita punya harapan bahwa ada guru-guru yang akan dikirim di UKI untuk belajar di sana. Tapi dengan harapan mereka kembali datang dan mengembangkan sekolah-sekolah Kristen, sekolah-sekolah Kemit. Lalu juga ada beberapa kerjasama misalnya dengan MPKW, lalu juga dengan beberapa universitas di Kupang, juga di Jakarta untuk beberapa kemungkinan skema beasiswa. Ya, lalu selain itu juga ada upaya-upaya intervensi anggaran menyangkut dengan kebutuhan sekolah. Ya, memang tidak besar, tetapi kami mengupayakan itu. Lalu juga ada upaya untuk membiayai guru-guru, walaupun tidak semua, tetapi ada beberapa sekolah atau beberapa yayasan yang kami intervensi untuk pembayaran gaji guru. Kita tahu kesejahteraan guru itu juga menjadi pergumulan tersendiri di sekolah-sekolah Gemit. Ya, kalau gurunya sejahtera, pasti perhatian terhadap tugas-tugas pendidikan itu juga pasti baik. Ya, karena itu kita coba untuk melihat kesejahteraan guru juga sebagai bagian dari perhatian kita bersama. Mungkin itu beberapa langkah yang kita buat. Lalu juga memang ada beberapa hal lain, misalnya tentang sekolah unggul. Ya, ada beberapa sekolah unggul yang telah kita programkan. Ya, lalu di samping sekolah unggul ada kerjasama dengan UKSW, ada kerjasama dengan UKW, lalu ada kerjasama dengan beberapa vendor dari Jakarta, Mentari dan Paidea, itu untuk pengembangan sekolah unggul. Dan yang paling baru itu kita kerjasama dengan UKW untuk membuat sekolah lab, ya, sekolah laboratorium. Dan ke depan kita akan bicarakan juga dengan IPS dan Untri untuk membuat sekolah-sekolah lab di wilayah masing-masing. Misalnya kalau kita di
TTS, di SOE atau yang berdekatan misalnya Keva, Ubelu, Melaka, yaitu akan ditangani oleh PS untuk sekolah lab. Sementara di Alor itu akan kita coba bicarakan dengan Untrik untuk pembuatan sekolah lab. Kita punya harapan bahwa sekolah-sekolah Kristen, sekolah-sekolah Gemit ini juga akan menjadi sekolah-sekolah yang diperhitungkan, sekolah-sekolah yang punya kualitas yang baik, yang juga menjadi primadona gitu di wilayah, dan kemudian memberi kontribusi besar bagi pengembangan sumber daya manusia di Indonesia. Hadir sebagai narasumber dalam kegiatan workshop revitalisasi sekolah Gemit tersebut, yaitu Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UKSW Salatiga, Dr. Helty Legia Mampou, SPD MSI, Dekan Fakultas Sains dan Matematika UKSW, Dr. Wahyu Hari Kristianto, SPD MPD, dan Direktur Sekolah Laboratorium UKSW, Dr. Randa Emi Wuryani M.Hum. Sementara kegiatan tersebut dihadiri dan dibuka oleh Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Kealumnian UKSW, Profesor Yafet Yosafet Wilban Risi SH, MSI, LMM, PID.